Usud, ghaba ini jamak daripada asad, artinya singa ya. Usud itu jamak daripada asad, singa. Ghaba itu maksudnya hutan gitu. Jadi ini nama buku yang menarik memang tentang masalah sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW. Umar bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Mujahid berkata, kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain, menepukkan tangan kanan di tangan kiri. Dia berkata, kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah berkata, aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan kecilnya amal saya sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT. Kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Qatada juga berkata, pernah satu kali Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika makanan tersebut dihidangkan kepadanya, dia berkata, ini untuk kami. Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin, yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum? Maka Khalid bin Walid berkata, surga untuk mereka. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan kata-kata Khalid, surga buat mereka. Jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi ke surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh. Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut. Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya. Kisah yang ketujuh kurang lebih, Salim bin Abdullah berkata bahwasanya Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta. Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak, dipegang bagian duburnya. Kalau unta itu kalau demam atau enggak, biasa ketahuan dari situ. Dengan cara tertentu lah orang-orang ini memahaminya. Umar bin Khattab memeriksa seekor unta sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena beliau pemimpin, beliau takut sampai unta pun, jangan sampai unta itu sakit dia tidak tahu sementara unta itu di bawah naungannya, gitu kan? Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau. Kisah yang selanjutnya yang ke-8 adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api, lalu dia berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar bin Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api sambil mengatakan, apa kau bisa sabar menghadapinya hai Ibnu Khattab? Muhasabah sambil menangis. Kisah yang selanjutnya Al-Bara' bin Masrur berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab keluar, dia datang ke mimbar, pada saat itu dia sedang sakit. Lalu seseorang berkata kepadanya, wahai Amir Mu'minin, tidakkah anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di Baitul Mal, di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata, kalau kalian izinkan wahai muslimin, ini kan harta muslimin, kalian izinkan saya untuk meminumnya, saya akan meminumnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan haram atasku. Jadi Umar bin Khattab hati-hati sampai mal dari Baitul Mal dalam kondisi sakit dia tidak berani meminumnya, gitu kan? Ini luar biasa. Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang yang bukan haknya, menandatanganin saja mengiyakan, akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain. Berapa besar tanggung jawab hari kiamat. Ini untuk diri dia sendiri, minum madu aja dari Baitul Mal, dia takut. Dia mengatakan kalau kalian izinkan baru saya minum, kalau enggak maka dia akan haram bagi saya. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Umar, ya, dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya, lalu dengan cepat dia lari memicu kudanya itu. Lalu aku berkata, wahai Amir Mu'minin, mau kemana? Ya, mau kemana anda ini? Maka kata Umar, seekor unta zakat lepas, aku ingin menangkapnya. Umar bin Khattab lihat lepas, dikejar sama dia sendiri, gak disuruh pegawainya, dia lari sendiri mengejar, gitu kan. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh engkau akan membuat lelah para khalifah setelahmu. Kalau semua orang harus buat begitu, kerepotan nanti hai Amir Mu'minin. Apa kata Umar? Wahai ayahnya Hasan, wahai Ali, jangan menyalahkanku demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian. Seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Jadi Umar bin Khattab bermuhasabah diri yang luar biasa. Qatada berkata juga, ada seseorang yang bernama Mu'aykib. Mu'aykib ini salah satu penjaga Baitul Mal. Dia pernah membersihkan Baitul Mal, ditemukanlah ada koin dirham, 1 dirham jatuh. Abdullah bin Umar kebetulan lewat, ya. Lalu Mu'aykib ini dia tidak masukkan ke Baitul Mal, dikasih Abdullah bin Umar, nih ambil aja deh, yang gitu, disuruh bawa. Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan.
Kata Mu'aikib, belum selesai saya bersihkan Baitul Mal, tiba-tiba suaranya Umar datang dan membawa di tangannya koin dirham itu. Ternyata dia tanya anaknya, kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan. Lalu dia bilang, wahai Mu'aikib, apa ini? Kata Mu'aikib, ini tadi ya saya lagi sapu bersih, ada di sini anak Anda lewat saya kasih. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punyaku, kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah, karena ini punya umat, berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak fikir ya. Kadang-kadang subhanallah dia ambil misalnya zakat mal, misalnya apalah, punyanya umat ini, bukan punya individu. Berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota. Tuh, orang Jakarta tuh begini. Satu kota dia berhadapan hari kiamat tuh. Berani benar, gitu kan? Nggak boleh sembarangan, jaga lisan, gitu kan? Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Lalu Umar juga pernah membaca ayat dalam satu malam, biasanya dilakukan ya, yang biasa dilakukan, kemudian dia sakit dan sampai dijenguk oleh sahabat selama 1 bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan, lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang kebun yang disiapkan, kebunnya seseorang, dia masuk ke dalamnya karena dianggap dia Amir Mukminin, diberikan kesempatan Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, ya, kata Anas bin Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Mukminin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Mukminin mengatakan, wahai Amir Mukminin Ibnu Khattab, bagus, demi Allah engkau bertakwa kepada Allah, wahai Ibnu Khattab, atau dia akan mengazabmu. Artinya jangan sampai karena kau masuk ke kebun ini, kamu jadi lupa, akhirnya Allah mengazabmu, supaya dia tidak terlihai dengan kebun yang dikasih tersebut. Dalam masalah zuhud, semua raja waktu itu punya stempel, dan umumnya di cincin, biasanya di cincin. Umar bin Khattab punya cincin, gitu kan? Tertulis kalimatnya, kalau dia mengirim surat ke raja-raja, ke siapa saja, gubernurnya, isinya begini, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Tulisannya itu, cukuplah kematian sebagai penasihatmu wahai Umar. Cincinnya dia. Jadi setiap dia stempel dia ingat. Dia lagi kirim surat nih, oh ternyata saya diingatkan dengan kematian. Stempelnya bunyinya begitu, gitu kan? Pernah gak antum berpikir stempel begitu, gitu kan? Ketika memegang khilafah, Umar bin Khattab berkata, tidak halal untukku dari harta Allah kecuali 2 pakaian. Satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas. Jadi kalau dia lagi jadi khalifah, kalaupun harus dibelikan oleh Baitul Mal, cukup 1. Musim dingin, 1 musim panas. Bukan semua dibiayai oleh pemerintahan. Makanan pokok keluargaku seperti makanan orang laki-laki dari Quraisy yang bukan merupakan orang terkaya mereka. Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Cukup banyak riwayat di sini disebutkan tentang masalah itu, dan pernah Jabir bin Abdullah memegang, radhiyallahu anhu, seorang sahabat pegang daging, bawa baru beli gitu, kayak kita sekarang mungkin dikresek di bawah gitu kan. Kemudian Umar bertanya, apa itu Jabir? Jabir mengatakan, daging, saya beli, saya pengen makan daging. Umar menasehatin dia, bukan melarang ya, tapi menasehatin, mengatakan, wahai Jabir, apakah setiap kali kau lihat sesuatu, kau pengen sesuatu, kau selalu membelinya? Maka lalu Umar membacakan ayat yang membuat Jabir jadi belajar gitu dari situ. Umar mengatakan, baca firman Allah Al-Ahqaq ayat 20. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ini potongan ayatnya. Kurang lebih artinya, apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian? Artinya, cobalah redam, jangan semuanya dibeli, gitu kan. Dan ini sebuah pelajaran juga yang bisa diambil dari Umar radhiyallahu anhu. Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan. Orang ini kebetulan bernama Humaid bin Hilal, salah satu tokoh masyarakat lah, kepala suku. Ini di halaman 249 ya, di paragraf terakhir sebelah kanan. Dia lagi disiapkan makanan. Lalu pada saat dihidangkan, orang ini gak mau makan. Umar tanya, kenapa kau gak mau makan? Dia bilang, makanan anda keras dan tidak enak. Biarlah saya pulang ke rumah saya makan makanan yang sudah disiapkan di rumah saya, lembut, enak, gitu kan. Lalu kata Umar, apakah menurut kamu kami tidak bisa menyembelih seekor domba dan mengulitinya? Apakah kau mengira kami tidak bisa mengambil tepung lalu disaring dengan kain demi kain sehingga menjadi halus? Apakah kau mengira bahwasanya kami tidak bisa membuat roti yang lembut? Dan kami memerintahkan satu genggam kismis dimasukkan ke dalam kantong air. Biasanya orang dulu lakukan itu, kemudian dikocok, nanti jadi manis airnya, jadi air kismis gitu kan. Apa kamu mengira kami tidak bisa melakukan itu sehingga nanti kami bisa merasakan nikmatnya seperti memakan daging rusa?
Maka dia pun berkata, si orang tadi yang diundang itu, Humaid berkata, sungguh